Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pada Minggu Palmarum hari ini, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12, dimulai dari ayat 12 sampai ayat 19. Begini firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai Putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Demikian untuk firman Tuhan bagi kita minggu ini. Damang dainang horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu Palmaruma dihita. Pada Minggu Palmarum hari ini, tema minggu kita mengatakan sambutlah Rajamu datang. Bahasa Batak didok, idama narodo rajam. Minggu ini adalah minggu terakhir sebelum memasuki Jumat Agung, yakni hari peringatan akan penderitaan kematian Yesus Kristus. Dan setelah Jumat Agung, kita merayakan Paskah sebagai hari kemenangan bagi kita. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, pada Minggu Palmarum ini kita melewati malam Pasyon berturut-turut selama 2 minggu. Malam Pasyon pertama sudah kita lewati, dan untuk minggu ini Pasyon kedua, kiranya semakin banyak keluarga yang melakukannya di rumah bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Malam Pasyon yang kita lakukan biarlah menjadi malam syahdu yang mengingatkan kita akan penderitaan Kristus yang rela berkorban, menderita, dicambuk, disiksa. Tapi Dia berjuang untuk menahan semua perihnya, bekas cambuk dan bekas luka di seluruh tubuhnya. Itu semata-mata adalah karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Maka kita pun hendaknya menunjukkan ketaatan kita, berpasyon bersama di tengah keluarga untuk mengandalkan kekuatan dan kasih Tuhan. Di balik penderitaan ada kemenangan yang kita rasakan.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pada Minggu Palmarum ini pastinya tidak bisa kita pungkiri bahwa sosok Yesus Kristus itu merupakan figur yang terus-menerus menjadi cerita yang mencengangkan bagi kita yang percaya. Di setiap musim dan waktu, baik di setiap kalangan tua dan muda, secara turun-temurun dari masa ke masa. Dan tentunya karena kedatangannya ke dunia, pelayanannya, perbuatannya, perjalanan hidupnya terkesan sangat mencengangkan dunia. Karena itu, tidak sedikit orang yang berlomba-lomba, berbondong-bondong meninggalkan segala apa yang ada pada diri mereka. Ketika seseorang itu mau mengkomitmenkan dirinya untuk mengenal Yesus lebih dalam. Namun meskipun kedatangannya ke dunia telah mencengangkan dunia, tidak sedikit pun orang yang belum percaya kepadanya. Dalam teks ini kita melihat sebuah peristiwa ketika Yesus dielu-elukan memasuki Yerusalem. Dialah raja masa depan, penyelamat, tapi dia datang dengan menunggangi seekor keledai. Namun kita melihat sambutan orang banyak terkesan penuh haru, semangat, semua bersorak-sorai, sehingga sorak-sorai mereka ditunjukkan dengan aksi. Mereka mengambil daun-daun palem, menyongsong dan menyambut Yesus dengan seruan, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Seruan dan sorak-sorai itu adalah sesuatu yang luar biasa untuk menyatakan pengharapan mereka pada Yesus Sang Raja Damai, rendah hati dan penuh kasih. Yohanes mencatat, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang menyatakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Kata Hosana adalah sebuah seruan pengharapan sekaligus keyakinan. Selamatkanlah kami, ya Tuhan. Hal ini tentulah merupakan sebuah sikap yang menyatakan dan mengakui Yesus sebagai Raja Israel untuk menolak otoritas kekaisaran Romawi dan mengakui, menerima, tunduk, dan taat hanya pada kekuasaan dalam diri Yesus saja. Sehingga mereka pun melambai-lambaikan daun palem tersebut. Dan Yesus sebagai raja yang dielukan itu adalah sebagai simbol raja yang rendah hati dan penuh perdamaian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah ungkapan dalam nats ini yang mengatakan kata "jangan takut, hai putri Sion". Ini bukanlah sebuah ungkapan basa-basi. Status sebagai negara jajahan telah memberikan ketakutan tersendiri bagi mereka. Ketegasan pemerintah Rom bukan lagi sebuah rahasia, melainkan suatu kenyataan. Salah bertindak sedikit saja bisa dianggap melawan pemerintah. Salah pengertian bisa ditangkap dan dihukum. Itulah gambaran masyarakat jajahan. Namun di tengah-tengah tekanan seperti itu, lahir ungkapan "jangan takut, hai putri Sion". Dengan kata ini kita akan dikuatkan
Dalam kehidupan kita sekarang ada hal yang perlu kita renungkan ketika kita mengenal Yesus Kristus. Karena Ia memberikan pengertian kepada semua orang. Pengetahuan ilahi tidak mungkin sama dengan pemahaman manusiawi. Maka kita memerlukan suatu pengertian dalam memahami sesuatu. Tanpa pengertian, sesuatu itu akan sulit dipahami. Yesus pernah dimuliakan. Maka jika orang tidak memahami kebenaran dan maksud Tuhan dengan tepat dan benar, seseorang terhadang oleh pengertian manusiawi, dosa, dan bahkan pemberontakan. Itulah sebabnya manusia bisa saja terjerumus kepada kehidupan yang kelam dan gelap. Untuk itu dengan pengertian surgawi, hal yang tidak mungkin akan menjadi sesuatu yang mungkin bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan dalam nats ini di minggu ini? Bapak Ibu jemaat yang terkasih, untuk minggu ini kita diingatkan bahwa Raja Pembawa Damai yang terwujud dalam diri Yesus Kristus telah datang masuk ke hati kita, nyata dan berkarya dalam hidup kita. Maka sekarang bagaimana respon kita untuk menyambut, menerima, melakukan, menurutinya dan tunduk hanya pada kuasanya selama kita di dunia ini? Ini bukan lagi hanya soal menyambut seperti yang dikatakan tema kita, namun harus lebih dari menyambut, yakni membiarkan Dia masuk dan tinggal dalam hati, jiwa, perasaan, dan hidup kita. Mengimani, mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi secara total dalam hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Tema minggu ini akan lebih nyata dalam keadaan kita saat ini. Ketika kita tidak bisa beribadah bersama dengan teman seiman di gereja akibat dari pandemi COVID-19 ini. Tapi mari kita renungkan bagaimana kesiapan kita dalam menyambut Dia datang dan hadir di rumah kita, di hati kita, dan menghadirkan Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita dalam berjuang melewati kehidupan ini. Ketika saat ini kita banyak waktu untuk berkumpul bersama dengan keluarga, kuasa dan perlindungan Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Maka kata jangan takut, lihatlah Rajamu datang, mengatakan di mana tentu di hati kita, di rumah kita, bersama dengan semua keluarga yang kita cintai. Kiranya firman Tuhan selalu hadir mengisi ruang lingkup kehidupan kita. Kita tetap dapat mendengarkan firman Tuhan melalui alat teknologi, sehingga kedekatan dan keharmonisan dalam keluarga untuk bersama memuji Tuhan dalam seruan dan sorak-sorai harus dengan semangat dan pengharapan, karena Tuhan Yesus akan selalu bersama dengan kita dalam setiap doa dan pujian selama kita hidup di dunia ini. Seperti seruan dan sorak-sorai orang banyak yang menyambut kedatangan Yesus ke Yerusalem, demikianlah seruan dan sorak-sorai kita menyambut Dia hadir di rumah kita. Saat ini rumah kita lah sebagai tempat pujian, menyembah dan bersyukur akan segala keadaan, baik atau tidak baik waktunya. Firman Tuhan
harus dinyatakan dan hadir dalam hidup kita orang yang percaya. Tapi tidak hanya berseru saja, kalau tidak melakukan apa yang baik selama kesempatan hidup kita masih ada. Karena orang yang hanya berseru, tidak melakukan perintahnya, hatinya jauh dari Tuhan. Yesus telah mau berkorban dalam panglima perang, mengalahkan dosa dan maut dengan melewati kematian, yakni penyaliban sebagai pengorbanannya. Kiranya dalam suasana ibadah di Minggu Palmarum saat ini yang kita lakukan di rumah bersama dengan keluarga, marilah kita mengorbankan waktu kita untuk tetap setia mengumandangkan firman Tuhan tanpa putus-putusnya. Karena dengan kekuatan firman-Nya, itulah yang menguatkan hidup kita untuk tetap berseru, Hosana, selamatkanlah kami, ya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada alasan untuk kita saat ini tidak bisa beribadah di rumah. Karena rumahlah saat ini menjadi istana doa bagi kita yang percaya. Ketika dikatakan dalam Matius 18 ayat 20, di mana berkumpul 2 atau 3 orang di dalam namaku, di situ aku ada. Maka rumahmu, istanamu, jadikan rumah kita sekarang menjadi istana doa dalam keteduhan dan ketenangan kita untuk tetap mengucap syukur, berdoa dan memuji Tuhan setiap hari. Adapun virus COVID-19 saat ini itu tidak berkuasa untuk menghalangi kita beribadah, memuji Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita bersama-sama menghadirkan Yesus Kristus Raja Damai itu, membungkus kita agar terlindung dari mara bahaya, juga dari virus corona saat ini, sehingga kita yang kuat dalam perlindungan Tuhan, kita merindukan ada saat yang indah di mana kita berkumpul bersama memuji Tuhan di rumah-Nya yang kudus. Selamat Minggu Palmarum bagi kita semua. Shalom, Horas Madihita. Amin, Martang yang Mahita. Terima kasih ya Tuhan untuk Minggu Palmarum saat ini. Firman-Mu yang telah menyapa kami setiap keluarga, kiranya dapat menguatkan kami. Dan biarlah firman-Mu tetap berkumandang di setiap ruang lingkup kehidupan kami yang percaya akan Engkau. Inilah kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.